aku kuat gitu. Padahal kan sebenarnya sekuat-kuatnya anak tetap kan nggak mungkin yang ya udah aku nggak kenapa-kenapa gitu. Pas waktu pisah tuh adik aku malah baru 3 bulan usianya. Ikhlasnya itu bukan yang tiba-tiba ketika aku sadar pisah terus ikhlas gitu ya. Lebih ke perjalanan aja sih, seiring berjalannya waktu. Niat menikah kamu itu apa? Apakah benar-benar buat ibadah? Kan kadang di mulut mah bener ya pengen ibadah gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Halo Momi, apa kabar? Selamat datang di Momi Asih Talk, cerita para Momi. Hari ini kami kedatangan tamu, seorang Momi yang menurutku cukup luar biasa ya. Karena Momi satu ini bisa bangkit dari kesedihan, dimana pada dahulu kala beliau mengalami kesedihan yaitu ibu dan ayahnya broken home. Tetapi saat ini Momi bisa berada di sini dengan semangat yang baru ya. Halo Momi Rani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku panggilnya Momi Ibun atau Momi Rani nih? Kalau panggil biasanya Ibun Rani aja. Jadi nggak apa-apa sih nggak pakai Momi ya. Ibun aja ya. Iya, boleh panggil Ibun langsung. Karena di Instagramnya tuh terkenalnya Ibun ya. Jadi biar lebih panggilannya. enak ya, panggilannya. Nah, Momi Ibun ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang suka berjualan. Tetapi sebelum sampai di titik ini, Momi Ibun sempat mengalami kesedihan karena kedua orang tuanya harus berpisah di usia yang masih sangat cukup muda, yaitu di usia 11 tahun. Nah, pada saat itu bagaimana sih perasaan Ibun ketika kedua orang tua harus berpisah? Kalau waktu dulu ya Kak, karena kan ini kayak flashback ya. Kalau inget-inget dulunya tuh aku kayak belum begitu memahami sebenarnya apa yang pada saat itu terjadi gitu. Jadi ketika pertama kali tahu gitu kalau mama papa pisah tuh sebenarnya aku kayak flat aja gitu lah Teh. Flat tuh lebih ke karena aku nggak memahami apa sebenarnya aku rasain tuh apa gitu. Karena kan pada saat itu belum memiliki kemampuan emosi yang baik dan aku tuh nggak sadar juga kalau sebenarnya mungkin aku sedih gitu ya, pada saat itu tuh sedih, kecewa gitu kan, tapi nggak paham sama perasaan sendiri gitu. Nah belakangan pas aku udah kuliah nih, aku baru sadar kalau ternyata sepertinya di fase-fase ketika pertama kali tahu mama papa pisah itu sebenarnya aku tuh stres gitu, dan itu tuh ada teorinya juga gitu. Jadi ketika aku kuliah, ternyata setiap anak yang mengalami perceraian dari kedua orang tuanya tuh ngalamin fase namanya stres gitu, stres pasca perpisahan orang tua gitu. Dan aku baru justru sekarang gitu, pas aku udah dewasa, pas aku udah mulai besar gitu kan, si perasaannya dulu tuh aku sebenarnya sedih, sebenarnya ada perasaan kecewa gitu ya. Terus aku juga sempat stres gitu kan, tapi baru disadari ketika akunya udah besar gitu. Jadi waktu dulu mah nyangkanya itu ini mah nggak stres gitu. Iya, dan aku tuh dulu menganggapnya aku nggak kenapa-kenapa kok, aku baik-baik aja gitu. Aku kuat gitu. Padahal kan sebenarnya sekuat-kuatnya anak tetap kan nggak mungkin yang ya udah aku nggak kenapa-kenapa gitu kan. Iya, justru benar aku sekali. nggak kenapa-kenapa tuh justru lagi kenapa-kenapa kan. Tapi saat itu sebenarnya. tidak ada yang menyadari Aku bahwa misalkan aku ada nggak perubahan gitu. atau- Sebenarnya yang kerasa tuh dari ini Teh, dari prestasi akademik, pembelajaran akademik ya. Waktu SD itu kan pernah gitu ya, ranking gitu kan, masuk 3 besar, sempat masuk gitu. Nah setelah bercerai itu kayak tidak seperti tidak peduli lagi dengan sekolah gitu ya. Yang penting aku sekolah, nggak apa-apa aku nggak belajar dengan baik, bahkan ngerjain PR kadang di sekolahan gitu ya. Jadi keinginan untuk berprestasinya tuh semakin turun ternyata gitu. Dan belakangan baru aku ngeh, itu tuh aku lagi ada di fase stres yang pasca ditinggal itu gitu. iya. Aku tuh sebenarnya sedih tapi tidak tahu bagaimana nama Meluapkan emosinya apa, gitu. gimana mengekspresikan kesedihannya nggak paham. Jadi seolah-olah nggak apa-apa, baik-baik aja gitu kan. Jadinya itu kan flat gitu, jarang nangis dan lain sebagainya. Padahal kan sebenarnya nangis itu Kayak yang kuat bagus, ya. Ini iya, anaknya seolah-olah kuat gitu. Padahal sebenarnya enggak, rapuh gitu, sedih gitu kan. Cuman kan dulu nggak
ngerti teh. Jadi iya, soalnya kan masih kecil banget ya, 11 tahun. Dulu ikut mama atau papa? Jadi pas waktu awal-awal tuh kan papa dulu yang keluar dari rumah, kan aku tinggalnya kebetulan sama nenek. Jadi papa pergi dari rumah ketika udah pisah, terus mama masih bareng sama aku sama nenek. Nah 3 tahun kemudian baru mama nikah lagi gitu. Jadi setelah mama nikah dari usia aku kayaknya kelas 3 SMP deh, sampai SMA tuh, sampai aku kerja tuh sampai 2000 berapa ya, 2018 lah ya pas nikah. Itu sama nenek semua tinggalnya. Tapi gitu. punya adik? Punya. Jadi pas yang barengan tuh adiknya satu, berapa tahun? Satu ibu satu bapak tuh kan satu. Pas waktu pisah tuh adik aku malah baru 3 bulan usianya. Itu ikut siapa? Ya ikut nenek itu Iya, sama bareng. Jadi sama adik ibu. sama aku tuh satu rumah gitu. 3 bulan ya. Aduh, Iya. itu malah lebih kecil lagi Iya, ya. makanya beliau tuh lebih ini ya, karena masih bayi kan mungkin lebih nggak paham gitu Iya, ya. pasti nggak paham. Meskipun aku udah SD juga sama aja kan, aku Iya. juga belum terlalu mengerti gitu ya. Ini tuh kayak gimana gitu ya, kehidupan aku tuh Perpisahan tuh. apakah iya, dulu mikirnya kan aduh ini mah desuk gitu ya. Apa nggak, maksudnya kayak nggak punya masa depan tuh, aku pengen cita-cita jadi apa tuh nggak punya gitu dulu. Jadi ya udah cuman ngejalanin kehidupan aja sejalannya gitu, tanpa aku pengen jadi apa dulu sempet nggak ada teh, nggak punya Tapi mimpi. taunya ayah kemana, bapak atau kemana gitu? Udah kerja? tahu enggak, udah tahu tapi pada pisah. saat itu udah tahu berpisah, nggak bisa bareng-bareng lagi. Iya, gitu. udah tahu. Itu kapan sih bisa ikhlas gitu, perasaan ikhlas ketika kedua orang tua itu berpisah tuh? Nah, itu Menerimanya ya, itu kapan? kayaknya itu menurut aku ya, yang aku rasa itu ikhlasnya itu bukan yang tiba-tiba ketika aku sadar pisah terus ikhlas gitu ya. Lebih ke perjalanan aja sih, seiring berjalannya waktu tuh kayak keikhlasan tuh muncul ketika aku mulai banyak belajar. Jadi pertama kalinya aku ngerti tentang kamu tuh punya emosi yang terpendam gitu. Kalau zaman sekarang luka ya. Itu kan ada inner child gitu ya, inner child gitu kan, perlu healing gitu kan. Nah, aku tuh baru mengetahui itu ketika di 2014. 2014 tuh kan berarti 10 tahun yang lalu ya. Iya, aku udah usia 24. Iya, sekitar 22 tahunan lah ya kayaknya. Usianya. Nah, di situ tuh baru sadar gitu, aku punya emosi yang terpendam, aku punya emosi yang perlu aku selesaikan. Itu gara-gara baca buku teh. Baca buku Jodoh Dunia Akhirat. Iya. Mungkin kalau yang kenal Kang Abai tahu lagunya tuh, ada kan lagunya itu. Nah, si buku itu ngebuka kesadaran aku bahwa sebenarnya kamu sedang tidak baik-baik aja. Terus aku ikutan workshopnya tuh, namanya workshop cleansing. Nah, di workshop itu untuk pertama kalinya aku nangis lagi gitu setelah sekian tahun ya nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba di workshop tuh nangis gitu. Nangis karena apa sih, aku punya emosi-emosi yang terpendam yang tidak sempat tersampaikan kayak gitu. Nah, aku rasa titik awal justru ya, titik awal aku belajar memahami ini tuh udah takdir Allah, udah qadarullah, itu perjalanannya itu justru dimulai dari tahun 2014 itu setelah Baca buku. Setelah baca buku, berarti kan pisahnya 2003. Setelah lewat dari 9 tahun baru mulai belajar gitu. Nah, kan apa sih, nggak ujuk-ujuk bisa menerima ya. Iya. Nggak ujuk-ujuk bisa langsung nerima, tapi pelan-pelan mencerna gitu kan. Ada kejadian apa. Startnya dari tahun 2014 sampai sekarang pun aku masih berusaha kalau sekarang lebih ke memperbaiki ya. Kalau mulai dari 2014 tuh lebih ke menerima takdirnya. Ini memang mama papa aku udah nggak lagi bareng gitu kan. Dan aku ridho dengan perpisahan mereka gitu ya. Itu tuh perjalanan awalnya dari 2014 sampai memperbaiki relasi, komunikasi kayak gitu kan sama papa itu sampai terakhir tuh kemarin tuh 2023 tuh aku masih berproses sebenarnya. Tapi udah sering komunikasi? Iya, udah ketemu teh. Setiap tahun gitu walaupun udah pisah. Iya. Yang duluan nikah bapak atau mama? Bapak. Iya, pasti itu sakit banget ya, luka banget ya. Iya, kalau dulu ngerasanya, tapi dulu waktu awal mah enggak sih teh awalnya. Pas udah makin lama kerasa
kenapa ya ngalamin ini gitu loh. Kenapa ya bapakku nikah lagi? Iya, mama juga kan sebenarnya sama ya, nikah lagi. Nah cuman apa sih, perbaikan relasi, memperbaiki apa ya, kayak kan mungkin dulu mah kayak masih punya ganjalan emosi gitu ya, Yang nggak keluar terus jadi gitu. Terus tapi kan aku banyak ikutan kelas, banyak ikutan workshop, belajar, bahkan sampai ikut kelas yang psikolog gitu sama Kang Zen juga. Itu tuh kita tuh perlu memperbaiki relasi sama orang tua, sama keluarga, kayak gitu. Jadi itu tujuan ikutan itu teh biar luka kita sembuh juga ya? salah satunya. Karena yang aku alamin tuh seiring berjalannya waktu gitu ya, dengan kita nambah ilmu, dengan kita menambah sesuatu pengetahuan yang baru, itu bisa membuat pemahaman kita tuh jadi berbeda dengan pemahaman kita pada saat itu. Kadang kan hikmah itu justru datang setelah musibahnya dijalanin kan. Benar sekali. Kayak kita misalnya lagi kena ujian apa gitu kan, kalau dicari hikmahnya pada saat itu boleh jadi belum ada ya, belum terlihat. Belum kelihatan. Karena kitanya juga belum nerima teh. Iya, tapi ketika udah nerima, hikmahnya tuh muncul. Iya, mulai dari sini tuh apa sih, akhirnya sekarang itu memandang perpisahan mama papa tuh sebagai ini tuh jalan aku buat belajar. Kan rumah tangga itu nggak ada sekolahnya ya, iya benar, nggak ada sekolah formal gitu kan ya, nggak ada yang secara detail gitu. Terus nggak ada yang secara detail ngebahas sekolahnya gitu. Jadi suami kayak gimana, jadi istri kayak gimana. Kan referensi kita menjalani pernikahan itu ya dengan kita melihat orang tua gitu kan. Bener, pada saat itu qadarullah orang tua aku tidak lagi bersama-sama gitu kan. Nah dari situ jadinya justru awal mula aku tuh kan jadi punya keinginan teh, aku nggak mau anak aku ngerasain apa yang aku rasain, nggak mau kayak gitu. Akhirnya aku baca buku, mulainya dari baca buku, udah baca buku, ikutan kelas, mulai dari pranikah gitu, terus pernikahan, terus parenting, pernah aku ikutin dari zaman aku single. Oh iya, jadi udah dari single juga udah mulai mempelajari lah bagaimana pernikahan, gitu. Bagaimana mengurus anak gitu ya. Kayak gitu. Jadi karena belajar. Rasa takut traumanya mungkin ada ya, trauma gitu. Takutnya kan aku apa sih, keinginan aku cuma satu sih, anak aku jangan sampai ngerasain apa yang aku rasain pada waktu itu, karena ditinggalin sama orang tua tuh sebenarnya sesedih itu gitu ya, gitu. Jadi harapannya jangan sampai anak-anak bisa kayak gitu ya. Jadi satu-satunya yang aku lakukan pada saat itu memilih untuk belajar, mulai dari baca buku, ikutan kajian, ikutan workshop dan lain sebagainya kayak gitu. Luar biasa. Berarti memang untuk menyembuhkan luka tuh nggak mesti kita cerita ke orang-orang ya, nggak mesti cerita ke orang-orang, tapi dengan baca buku, dengan kita sering dengar parenting gitu ya, itu bisa nyembuhin dikit-dikit membantu membantu apa ya, punya cara pandang baru, pemahaman baru yang sebelumnya mah kita teh meureun mikirnya gimana ya. Nah, pas udah udah belajar kayak gitu, itu kan pemahamannya jadi berubah kan gitu. Ikhlasnya tuh jadi lebih terasa ya. Gitu. Iya. Bukan hanya di mulut tapi di hati juga udah ikhlas gitu. Oke, nah sekarang ini ya alhamdulillah Momi Ibun udah menikah dan udah punya 2 orang anak yang lucu-lucu. Tetapi sebelum menjadi istri dan juga seorang ibu, Ibun ini nih sempet gagal menikah ya. Boleh nih coba diceritain lah sedikit pengalamannya, kenapa sih kok bisa gagal menikah? Sebenarnya gagalnya bukan dalam artian udah ada calon, udah siap tanggal dan lain sebagainya terus gak jadi ya. Aku lebih ke gagal tuh karena kayak belum ketemu sama laki-laki yang memang udah ya itu takdir jodoh lah ya. Pokoknya sebelum ketemu sama suami tuh harus ketemu dulu beberapa orang gitu yang baru ta'aruf gitu ya. Ternyata qadarullah orangnya mau pergi pindah ke luar negeri kayak gitu. Nah, jadi kegagalannya itu lebih ke gitu. Jadi banyak yang sempat ada yang dekat gitu ya, tapi kan nggak berlanjut gitu kan. Nah, setelah aku telusuri lagi gitu ya, ternyata pada saat itu kan aku pengen nikah muda teh dulunya. Oh, punya cita-cita nikah muda. Di usia berapa? Pengennya mah di 21, 22. Wah, itu muda banget ya. Kan? Karena kan zaman dulu tuh lagi ramai loh nikah muda kan. Muda. Di sekarang juga banyak ya. Ustaz kecil ya udah mau menikah. Iya, dulu juga kan kayak kelas-kelas pranikah, ketemu di komunitas jadi nikah kayak itu kan udah lagi ramai. Apalagi gitu. Sering ikutan kelas nikah gitu kan, jadi gejolak pengen nikahnya tuh kepanjang
pengen banget gitu kan. Nah setelah aku cek diri aku sendiri gitu ya, kan ada di satu buku itu yang Jodoh Dunia Akhirat itu, akhirnya aku tersadar sebenarnya niat nikah itu apa. Jadi ada pertanyaan di bukunya, niat menikah kamu itu apa? Apakah benar-benar buat ibadah? Kan kadang di mulut mah bener ya pengen ibadah gitu ya, tapi kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita kalau kitanya lagi kondisi ya tidak sadar gitu ya. Ketika aku telusuri sebenarnya niat awal menikah itu bukan emang pengen nikahnya, tapi pengen kabur dari rumah. Dari rumah nenek? Iya, pengen kabur dari rumah kan, dengan menikah kita membangun rumah baru dan kita tidak lagi tinggal di rumah lama. Nah tapi masalahnya kalau misalnya kita menikah dengan apa sih, terbesit keinginan pengen kabur dari rumah itu, kan rumah yang lamanya aja lagi berantakan istilahnya gitu. Kamu kabur dari situ berarti kan kamu kabur dari masalah, sebenarnya malah nambah masalah baru gitu. Dan sebenarnya kalau diingat-ingat lagi di usia 20 tahunan itu aku belum bener-bener yang siap secara mental untuk menikah juga. Jadinya dulu tuh ya itu karena komunitas kali ya, banyak yang nikah. Iya, salah satunya itu teman-teman udah pada nikah. Terus aku di rumah udah nggak betah gitu loh. Aku pengen punya rumah sendiri, aku pengen tidak tinggal di sini lagi gitu kan ya, karena proses proses penerimaan perpisahan orang tuanya lumayan cukup panjang ya perjalanannya. Nah jadinya di masa itu tuh pengen banget nikah, tapi kodarullah dibikin gagal-gagal terus sama Allah teh. Ada yang pendekatan langsung. Pokoknya nggak ada yang jadi lah ya. Misalnya ada yang sempet tuh dikasih CV-nya, ada yang mau ngenalin ngasih CV, pas dilihat teh, ih ini teh udah pernah menikah orangnya teh, terus duda kenapa gitu meskipun nggak punya anak ya, ih kenapa kata aku teh, terus ada lagi apa, orangnya kemana dan lain sebagainya gitulah beberapa kali. Itu kan artinya secara tidak langsung tuh kayak kata Allah teh, ini mah belum siap buat nikah gitu, sama aku digagalin dulu gitu kan. Nah bener-bener. Pas ketika aku menyadari, oh kalau misalnya pada saat itu aku langsung ketemu laki-laki yang dianya mau, misalnya akunya mau, berani bilang ke orang tua, jatuhnya mungkin maksain karena hubungan aku dengan nenek, dengan mama, dengan papa pun belum apa sih, komunikasinya cuman sekedarnya say halo gitulah, ketemu sih secara fisik tapi tidak terbangun kedekatan gitu kan. Jadi bisa jadi kalau aku pada saat itu nikah, mungkin aku malah mengulangi pola pernikahan makin jauh tua, ya nantinya gitu. Karena jadinya apa, udah tahu masih punya luka lah istilahnya ya. Ini lukanya belum disembuhin, ditambahin sama pernikahan yang belum tahu kayak gimana, nggak kebayang gitu. Jadi apa sih, malah akhirnya karena nggak jadi nikah di usia muda gitu, nggak jadi nikah ya, gagal menikah di usia 20 tahun ya. Jadinya menikah usia berapa nih? Sebenarnya 26 sih, masih 20 ya. Tapi agak jauh ya. Iya, tapi kan targetnya nggak segitu. Gitu. Berarti setiap tahun setiap nambah usia, apakah masih terbesit? Misalkan kan patokan tuh 22 tuh nikah tuh, nambah lagi 23, aduh ini belum kawin-kawin, 24 kok belum nikah-nikah gitu nggak sih? Iya sih, sempat pengen, sempat pengen karena tiap kan tahun tuh pengen. Iya kan tiap tahun ada yang nikah teh temen. Iya, cuman pada saat itu yang akhirnya membuat aku ngerasa kayaknya udah dulu deh, nggak usah mikirin dulu nikah gitu kan. Itu pas aku umroh. Jadi di 2016 itu usia berapa itu? 2016 tuh berarti aku usia 24 ya. Oh iya, 24. Lumayan. Di usia 24 kan udah telat 3 tahun lah ya dari target awal. Nah, pas umroh itu sebelumnya kan memang sempet ada yang dekat tapi nggak jadi gitu ya, ditinggalin ke luar negeri. Terus pas umroh tuh kayak itu titik di mana aku, ya Allah, udah gimana Allah aja sama siapa orangnya gitu ya, kayak nggak nuntut harus sama A, harus sama B gitu, ya udah dipertemukan sama yang terbaik aja gitu kan. Sebenarnya aku pada saat umrah tuh nggak bukan waktunya aku yang berangkat waktu itu. Kan dapat gratis ya, diumrahin. Jadi ada diumrahin sama kantor. Aslinya jadwalnya bukan aku gitu. Rezeki ya, rezeki kapan aja bisa. Masya ya. Allah, benar, makanya nggak dapat rezeki nikah, dapat sama Allah dikasih umroh dulu. Ya lo umroh dulu, tenangin dulu tenangin dulu. Nikahnya ntar dulu ya. Nah, dikasih umroh dari situ, pas udah umroh udah ya udahlah ya Allah, udah gimana Allah aja gitu ya. Meskipun 1 tahun ya masih berusaha move on lah ya. Karena kan ada sempet yang kayaknya aku pengen sama yang ini gitu ya, terakhir sempet ada sosok ini nih aku kagumi gitu kan, pengen sama yang ini. Nah lama move on ya tuh dari umroh tuh. Nah terus
di 2018 lah, 2017 akhir lah, 17 akhir barulah sama suami ini. Aslinya kita sekantor teh. Oh sebenarnya mah. Jadi dari 2011 kita malah kerja bareng. Padahal 2016 aku udah pengen nikah, tapi belum kelihatan nih. Padahal orangnya udah jodohnya. Oh, masya Allah. Akhirnya di tahun di usia 26 akhirnya menikah dengan teman kantor. Iya. Ya, padahal, tapi teman kantor tahu nggak sih kita pengen nikah gitu? Iya, mereka kayaknya tahu sih kayaknya, karena kan aku yang dulu kerja tuh aku belum pakai kerudung kan. Di 2010 masuk kerja belum pakai kerudung, terus tiba-tiba pakai, kan lagi ramai hijab syar'i gitu ya. Pakailah berubah gitu ya. Terus mereka kayaknya udah ngelihat status-status Facebook aku sharing-sharing kayak kelihatan gitu ngebet nikah gitu. Kelihatan lah kayaknya pengen nikah ini Mas. Ini kayaknya gak akan pacaran gitu, maunya langsung nikah gitu. Mereka udah pada tahu kayaknya. Soalnya gitu, tapi itu juga yang akhirnya aku jadi nikah sama suami itu sebenarnya karena teman-teman kantor juga sih. Dijodohin gitu? Iya, dicecein dulu awalnya. Tapi untung jodoh ya. Kalau nggak jodoh ya gimana? Kalau jodoh ya sekantor, aduh. Ya oke, bener banget nih. Nah yang menarik dari Ibun ini, walaupun udah kepala 3, sekarang masih semangat belajarnya tuh masih tinggi ya. Konon katanya, konon katanya Mami Ibun sekarang lagi kuliah ya? Iya teh, alhamdulillah baru jadi mahasiswa ya ini. Karena aku lihat di statusnya katanya walaupun teman-temannya udah S1, S2 ya, walaupun masih jadi mahasiswa ya nggak apa-apa ya. Iya. Semangatnya masih tinggi ya. Iya. Kuliah jurusan apa sekarang? Sekarang tuh aku ngambil psikologi Islam. Jadi sebenarnya awalnya kan ada salah satu teman dekat aku ya yang kuliah. Terus aku tanya, kuliah di mana? Dikasih tahu lah di sini. Aku cari tahu informasinya di web, di Instagram. Nah terus pas aku baca-baca apa sih kayak belajarnya apa aja gitu. Kayaknya menarik deh gitu kan. Terus aku kan dulu nggak kuliah teh. Jadi karena mama papa pisah teh ya gitu kan ya. Terus aku tuh setelah keluar SMA tuh nggak kepikiran buat kuliah. Mikirnya kan dulu kerja siapa yang ngebiayain gitu kan. Mama udah pisah, papa juga udah punya keluarga baru. Terus kalau aku kuliah nanti siapa yang ngebiayain gitu kan. Jadi udahlah aku kerja aja, fokus nyari uang gitu kan. Nah pas kemarin dikasih tahu sama temen dekat aku ya, katanya di sini kuliahnya. Cari tahu lah, oh ini jurusannya psikologi Islam. Terus sebenarnya kan beberapa tahun terakhir aku kecemplung yang berbau psikologi gitu kan, yang kayak ikutan workshop juga ada yang inner peace. Jadi udah mulai ada ketertarikan. Iya, cleansing, terus apa yang berbau dengan healing kayak gitu kan aku mulai ikut-ikutan kelas non formal ya. Nah, akhirnya pas tahu akhirnya kayaknya bagus, bilanglah sama suami kayaknya aku mau kuliah aja deh gitu. Soalnya kan aku belum pernah kuliah ya. Jadi pengalaman kuliah pertamanya sekarang gitu. Ya meskipun udah punya anak, udah riweuh aslinya mah ya. Anaknya 2 kan? Iya. Oh, jadi kuliah tuh ketika udah menikah dan udah punya anak 2 baru kepikiran kuliah. Iya, 14 tahun berarti. Kan aku lulus SMA 2010. Sekarang 2024 ya. Iya. Berarti 14 tahun. Setelah 14 tahun baru sekarang kuliah lagi. Berarti mencari ilmu usia berapapun bisa ya, teman-teman ya. Ya walaupun udah kepala 3, anaknya udah 2. Oke. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 2. Oh iya, berarti baru banget ya. Iya, masuknya kan bulan Maret ya. Aku masuk angkatan spring. Jadi Maret mulai, semester 2-nya kemarin September. Mereka pembukaannya kayak setahun 2 kali gitu. Oh gitu ya. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan sampai nanti wisuda deh. Biar bisa buka konsultasi nih, konsultasi buat yang para muslimah yang lagi merasa depresi. Iya, sekarang tuh lagi ini banget kan. Apa sih? Mental health tuh lagi orang-orang tuh notice banget. Iya benar. Karena apalagi inner child tadi kan itu yang benar ya dari zaman Covid itu kan orang-orang udah sempat ngerasa stres tiba-tiba harus di rumah. Terus sekarang juga kan sama aja isu-isu tentang mental health itu masih rame ya. Tapi kalau untuk laki-laki bisa curhat nggak sih? Justru laki-laki yang perlu curhat kalau menurut aku. Oh gitu. Karena nggak terluapkan ya. Kalau perempuan kan itu kan kita ketemu gini aja lah ya. Pertama kali ketemu bisa ngobrol banyak. Kalau laki-laki kan belum tentu. Oke, pantesan. Laki-laki boleh curhat mangga ya. Sama psikolog yang cowok aja ya. Berarti nanti cerita para kan ini kan cerita para mommy, cerita para daddy gitu ya. Nanti bikin versi ayah ya. Oke, versi. Wah, hebat ya mommy Ibun ini. Pantesan kalau di Instagramnya sering cerita-cerita masalah
bukan masalah keluarga, sering berbagi cerita, terus sering ngasih tips-tips gitu. Nah ini kan Momi Ibun ini merupakan ibu rumah tangga yang senang berjualan nih. Tadi kita belum sempat bahas tentang ibu rumah tangga suka berjualan. Kalau aku ibu rumah tangga suka jajan, bukan suka jualan ya. Oke nih. Apa sih yang mendorong Momi Ibun untuk berbisnis atau berjualan? Buat jualan ya. Kalau aku ingat-ingat lagi sebenarnya dari keluarga kan banyaknya pekerja ya, kayak kerja di pabrik kayak gitu. Banyak sih keluarga tuh yang kayak gitu. Termasuk papa aku juga kayak gitu. Dulunya dari pabrik terus kerja ke ke perorangan lah ya. Pas udah itu. Nah jadi sebenarnya secara ke lingkungan keluarga sedikit banget yang jualan. Justru papa aku tuh baru jualan, buka warung gitu kan, warung sembako tuh pas udah resign pensiun lah ya ceritanya. Beberapa tahun yang lalu. Mama aku juga jualan warung tuh baru berapa tahun lah gitu. Nah kalau aku sendiri pada saat itu kecemplung ke dunia jualan itu ketika pertama kali itu kan SMA ada pelajaran kewirausahaan. Nah si pelajaran kewirausahaan itu tuh ada tugas gitu loh, tugasnya tuh buat jualan tapi buatan sendiri gitu ya. Iya tapi boleh ngambil di orang lain juga gitu. Nah awalnya dari situ, terus ada komunitas namanya Be Entrepreneur Club zaman aku sekolah. Dia tuh datang ke sekolah-sekolah gitu, ngasih tahu, sharing inspirasi, tips-tips buat kita buat belajar berbisnis kayak gitulah ya ceritanya. Nah awal mulanya dari situ teh. Berarti dari SMA udah mulai belum nggak yang jualan tiap hari, cuman waktu itu ikutan komunitas dulu awalnya. Nah pertama kali beneran jualan tuh pas udah kerja, udah keluar SMA kan 2010 ya aku lulus tuh, kayaknya antara 2011an itu. Jadi nggak lama dari keluar SMA sambil kerja tapi waktu itu kan. Nah itu aku inget banget dulu sempet jualan ngambil ini teh baju-baju Tanah Abang. Kan dulu inget gak ada BBM. BBM apa sih itu BBM? BBM itu BlackBerry. Oh BlackBerry, HP gitu HP. Oh iya. Iya kan di BBM tuh kan ada grup-grup. Oh iya. Nah si grup-grupnya itu kan barang-barang jualannya itu dijual di situ kan. Nah dari BlackBerry terus ngambilan barang gitu ya dari Tanah Abang. Beli sendiri gitu kesana, atau aku ngambil online gitu. Jadi dia tuh kayak distributornya gitulah. Terus aku ngambil barang. Berarti dari dulu udah ada ya kayak online gitu tapi masih lewat BBM. Dulu, kan dulu harus tukeran pin BB dulu. Terus masuk grup kayak gitu. Nah di grup BBM dulu tuh inget banget pertama kali. Dari situ sempat ada tuh jualan kayak obat diet gitu yang pil. Pernah lah. Yang sama ada skincare-nya juga, tapi kayaknya kalau dilihat-lihat itu skincare tidak bermerek sebenarnya. Kalau dulu masih aman ya. Ya dulu tuh aku terus dari situ rame tuh yang syari pas zaman ada Ustadz Felix Xiao, ada yang hijab baru Alila, gitu. ada Himar Aisyah, ada Azkia hijab, aku inget dulu tuh. Terus ada apa gitu. Nah aku jadi distributornya, distributor Himar Aisyah. Nah berarti kerudung kalau Himar? Kerudung sama gamis. Makanya dulu sempat punya impian pengen punya butik, aku dulu teh. Tapi entah kenapa malah dari tahun berapa ya, 2015 malah kecemplungnya ke dunia edukasi gitu. Jadi jualannya banyaknya buku ya benar-benar. Dari 2015 tapi sempat off-nya lama karena kan sambil kerja juga ya. Terus kayak udah nggak punya tenaga buat harus ngambilan barang ngirim-ngirim kayak gitu kan ya, harus sendiri. Aku nggak bisa pakai motor lagi kan. Terus kalau dulu mah nggak ada itu ya, nggak ada gratis ongkir ya? Iya. Belum ada ya. Kan dulu jualannya Facebook, Twitter, ya BBM itu teh. Instagram juga belum. Instagram belum. Terus dari situ off lama, akhirnya jualan buku karena itu tadi aku baca buku JDA, terus jadi resellernya. Setiap ada launching buku baru ikutan. Nah beres dari situ, akhirnya jualan buku yang lama mah buku anak dari tahun 2017. Berarti itu sebelum menikah? Iya sebelum nikah. Pas nikah kan 2018 ya. Nah di 2017 udah fokusnya jualan buku aja banyaknya. Single waktu itu belum nikah. Orang-orang yang jualan udah ada anaknya. Karena kan ada testimoni, bisa review gitu. Terus aku kumaha gitu kan dulu teh. Sempet insecure juga gitu.
kayak nggak pede gitu kan dan lain sebagainya. Oh banyak lah ngerasain punya mental block buat jualan. Kamu mah nggak bakat jualan gitu kan. Dulu karena sempet nyetok barang gitu kan di rumah pas zaman kerudung, jualan kerudung gitu. Ya karena dulu mah harus nyetok ya. Iya, udah beda harus sama sekarang belanja ya. kan, harus belanja dulu berapa juta gitu kan. Padahal kan sebenarnya itu tuh keluar ya tiap hari. Tapi dulu sempet dibilang kata nenek aku tuh, kamu mah nggak bisa jualan, cenah pedah barang teh ada. Ya kalau nggak ada stoknya kita ngambil dari mana ya? Kalau dipikir-pikir tapi kan dulu tuh sempet kayak kenapa sih malah ini bukannya didukung kayak gitu kan. Akhirnya udahlah tapi dari itu belajar gitu terus diseriusin tuh kayaknya mulai 2017 tuh itu di buku sebenarnya. Buku udah mulai serius. Karena mungkin di buku ada itunya kali, ada bimbingannya nggak sih biasanya kalau jualan gitu? Iya ada. Kebetulan kan premium juga ya, produk premium. Jadi ada pendampingannya juga gitu. BTW barang-barang yang kemarin di stok itu kemana sekarang? Yang dulu tuh kemana ya? Kayaknya kalau kerudung tuh kalau yang nggak laku mungkin ada yang udah dikasih-kasihin ya. Sayang banget ya, padahal itu modal berjualan. Cuman kan udah lama, terus kan kalau fashion tuh suka ada masanya gitu loh. Iya benar-benar ya kan, jadi kan apa sih barang-barang tahun 2014 tuh belum tentu relate di sekarang kan, karena kan ramenya beda. Nah sementara kalau buku kan masih istilahnya apa ya, long time lah gitu. Oh iya, masih bisa generasi ke generasi masih gitu. bisa ya. Bahkan bisa nanti buat kita anak kita nikah punya cucu itu masih bisa dipakai. Oh benar kan? banget gitu. Beda sama baju ya, baju tahun kemarin simmer ya. Iya bener. Tahun ini udah beda lagi. Apa sih sekarang marun ya? Katanya sekarang marun ya, kayak yang buricak burinong ya. Bener. Coba dong Mami Ibu ceritakan nih, reward apa sih yang pernah didapatkan ketika menjadi ibu rumah tangga yang suka berjualan? Kalau reward sih ya banyaknya memang karena kan bisnis yang manjang gitu ya, yang jualan yang manjang tuh dari buku. Alhamdulillah itu dapatnya ketika sambil jualan buku ya. Banyak sih, ada handphone, iPad, iMac, motor, terus sampai motor dapat? Iya dapat. Terus jalan-jalan ke Lombok sekeluarga. Dulu bawa mama sama mertua. Luar biasa banget ya. Kalau yang fisik gitu ya, itu rewardnya itu. Motor ya, itu dari apa? Dari buku itu? Iya dari jualan buku. Oh dari jualan buku tuh ya. Ibu rumah tangga juga bisa berjualan ya, Masya Allah. Sama mungkin ada beberapa kayak apa sih, kayak pialanya gitu loh teh. Dikasih piala achievement kayak gitunya juga alhamdulillah ada. Berarti kan nominal yang didapatkannya juga udah lumayan besar ya. Ya alhamdulillah cukup ya. udah bisa dapat motor cuma-cuma ya, HP cuma-cuma, malah ke Lombok. Lumayan ya kalau kita bawa keluarga kan harus ngerogoh saku dalam iya, gitu. Lumayan tuh ke Lombok. Apalagi tiket domestik lebih mahal ya. Iya benar banget. Oh udah tuh ya, dari berjualan bisa ke Lombok, bisa terus dapat hadiah umroh juga ya waktu itu, Masya Allah luar biasa. Oh ya, aku pernah sempet lihat nih, pernah sampai jualan ke luar negeri juga. Oh iya. Itu ngapain itu? Itu sebenarnya kan jadi kan aku lamanya memang di buku ini ya. Nah apa sih? Kan kalau di kita tuh ada Islamic Book Fair. Nah, buka stand gitu kan yang jualan buku semua. Iya, nah, di sana juga pada saat itu tuh si penerbitnya tuh ditawarin untuk buka stand di Selangor, Malaysia. Oh, Malaysia. Di apa namanya, negeri Selangor ya. Kalau di kita mah apa ya? Jawa Barat provinsi ya. Nah, kalau di sana tuh negeri disebutnya tuh, di Selangornya waktu itu. Nah, pas awalnya sebenarnya gak expect kepilih gitu ya. Cuman pas kapan ya, 2 bulan sebelum keberangkatan tuh tiba-tiba dapat kabar dipilih buat yang berangkat gitu. Jadi sebenarnya pas yang awal tuh kayak kenapa ya kepilih gitu ya, nggak paham juga ya. Kebetulan 2 kali berangkatnya ya. Kalau yang kedua tuh ada seleksinya gitu loh teh, ada wawancara dan lain sebagainya. Kalau yang pertama mah ditunjuk. Kalau yang pertama ditunjuk, kalau yang kedua tuh kayak ikut seleksinya dulu baru kepilih gitu, baru berangkat. Nah dari situ di sana tuh sering setiap 1 tahun sekali tuh pasti ada event book fair, kayak kalau di Selangor kan International Book Fair Selangor, terus di Kuala Lumpur Book Fair Selangor gitu. Jadi event banyak gitu. Selain buku, makanan ada? Makanan biasa ada, cuman ininya dia tetap di buku sih teh, karena orang-orang di Malaysia itu tingkat literasinya tuh jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia. Bacanya yang suka bacanya banyak. Iya, gitu. terus pemerintahnya juga kan mendukung banget si kegiatan-kegiatan itu, kayak
bayar standnya tuh jauh lebih murah gitu, karena memang sama pemerintahnya itu difasilitasi gitu. Iya, jadinya di sana waktu itu alhamdulillah yang kedua kan, yang pertama ditunjuk, yang kedua alhamdulillah kepilih. Terus akhirnya nawarin buku lah, kan kita bawa barang banyak kan dari Indonesia, nawarin buku dijual ke ke orang-orang Malaysia gitu ya. Tapi awalnya bukunya bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia teh. Nggak ditranslate ke Malaysia? Enggak, makanya itu tantangan banget sebenarnya kan, meskipun masih sama-sama Melayu, tapi kan secara bahasa tuh nggak sama gitu, kayak kita ngobrol gini kan ada Indonesia. Kadang ada yang kebalik-kebalik ya kalau Malaysia, setahuku ya. Betul gitu kan, kayak kalau di sana tuh lebih sopan ketika bilang saya, kalau aku tuh kayak kurang sopan gitu kan. Itu tuh kan ada perbedaan gitu ya, tapi alhamdulillah teman-teman kita yang di Malaysia itu dia penerimaannya baik ya. Jadi ketika kita di sana nggak kenal siapa-siapa, awalnya tuh pas ke sana tuh dapet dibantuin gitu. Ada bapak-bapak yang standnya tuh deketan ke halang 2 stand dari kita. Pas ke Selangor tuh tiba-tiba si bapaknya tuh nawarin ini kamu mau rak? Ini boleh pakai rak saya, karena dia nggak pakai rak yang disediain panitia. Jadi dia bagi-bagiin. Dia asli Malaysia. Iya, asli sana. Ayo sini, ini pakai saja raknya, kayak gitu. Terus ketemu sama pokoknya orang baru tuh, mereka tuh sangat helpful ya. Benar, mereka ngebantuin kita banget gitu ya. Sampai jadinya ngerasa meskipun kayak jauh ya, ini tuh di mananya, kita ke Indonesia kan jauhnya. Tapi kita tuh kayak ngerasa aman dan nyaman di sana gitu, karena penerimaan teman-teman di sana tuh luar biasa. Itu bukunya banyak yang terjual saat itu, offline kan berarti maksudnya? Iya betul, iya aku tuh dulu sukanya aku suka jualan teh, tapi sukanya jualan online aslinya mah. Gitu. Kalau offline, nah itu tuh kan ke Malaysia tuh sebenarnya udah event ke beberapa kali ya. Nah sebelumnya tuh di event yang di Indonesia, di Jakarta ya, banyaknya kan event book fair ya. Itu tuh aku masih tidak terlalu suka untuk menawarkan duluan. Waktu di Jakarta. Masih gengsi gitu. Iya benar, kayak nawarin gitu ya kan, kayak SPG gitu ya kan gitu. Padahal sebenarnya keren banget yang jadi SPG tuh, mereka punya keberanian luar biasa buat nawarin kan. Nah awalnya nggak berani, nah makin kesini kayak makin latih. Nah sekaligus itu teh sambil ngebenerin kan aku sambil belajar teh, ikutan workshop dan lain sebagainya, ngebenerin relasi, sempat konsul psikolog juga waktu itu tuh ya. Karena berjualan itu sempat konsul. Kayak lagi punya isu gitu ya, terus nyaruh ke cara jualan, gak pede gitu menurut aku. Pas abis konsul alhamdulillahnya meningkat jadi lebih gitu, karena kan beres nih isu yang jadi masalahnya tuh beres. Nah pas di sana tuh pertama kalinya kayak aku tuh lebih berani gitu loh, untuk menawarkan duluan, untuk kayak ngajuk ayo ke sini gitu, nggak yang kan kalau ditolak kadang kita gimana gitu, sedih gitu ya, baper. Nah pas di sana tuh udah mulai kebentuk lah. Jadinya pas nyobain jualan tuh alhamdulillah udah lebih pede gitu. Terus untuk yang di Selangor itu alhamdulillah bukunya tuh habis semua. Jadi pertamanya kita dari total berapa puluh kilo lah ya barang dibawa tuh, itu habis setengahnya awalnya. Nah terus pas mau pulang di detik-detik kita mau tutup gitu ya, nah, kita nawarin lah ke salah satu panitia gitu. Yang panitianya itu kan yang ngadain perpustakaan Selangor ya. Nah pas nawarin ke panitia itu akhirnya kayak ada atasannya gitu loh ya, yang ikutan datang ke sana. Kata si bapaknya, ya udah stok kalian kami ambil semua. Katanya. Luar biasa. Masya Allah, di situ tiba-tiba kita jadi nangis gitu ya, malam-malam orang-orang udah pulang, udah beres-beres, kita malah nangis di situ. Ternyata daganganku laku. Iya, pas pertama tuh alhamdulillah. Nah cuman kalau yang kedua kemarin memang ada sisa sih ya, tapi banyak yang terjualnya. Yang terjualnya tetap banyak. Nah tapi yang menarik itu kan kita punya sisa sekitar 10 box kalau nggak salah ya, sekitar 10-12 box. Nah barangnya itu kan kalau dikirim ke Indonesia mahal teh kargonya. 2 kali lipat kan harganya. Karena laut ya? Karena kan dianggap barang impor. Padahal barang kita ambil dari Indonesia. Tapi misalkan kita bawa dari Indonesia nih ke Malaysia, terus pulang lagi itu dianggap impor. Padahal kan barang milik kita. Nah akhirnya ada salah satu yang punya stand, nah sebelahan tetanggaan kan di Selangor tuh, pas di Kuala Lumpur.
barang kalian taruh di gudang saya aja katanya. Jadi si ibu ini tuh mau ngejualin nantinya? Enggak, dia menyimpankan untuk kalau misalnya kita nanti datang lagi ke Malaysia, kalian nggak usah ngirim dari Indonesia, dari gudang kita aja kirim ke situ. Oh ya Allah, sampai sebaik itu ya? Iya, Masya Allah. Padahal kan kalau dipikir-pikir ya, itu kita kan baru ketemu di Selangor. Ya ketemu selama event aja berapa kali sih, kan nggak yang sampai lama gitu ya. Beliau kan sibuk di stand, kita juga sibuk di stand. Nah ketika yang kedua kali di Kuala Lumpur, juga sama, itu jauhan kan, si standnya itu kita di dalam, dia di luar. Qadarullah pas mau pulang, ya udah titip saja di gudang kami katanya. Jadi nggak perlu diambil gitu. Ya. Jadi belajarnya tuh bukan hanya tentang berjualan, menjual barang dibeli kita dapat benefit ya, tapi dengan semua komunikasi di sekeliling kita, dengan jadi dapat teman, dapat kerabat dapat channel juga, dapat channel baru. Kayak saudara baru di luar gitu ya kan, jauh kan nggak kenal siapa-siapa pas berangkat gitu kan, terus pas kesana alhamdulillah malah jadi nambah teman kan. Kalau boleh tahu bukunya apa sih? Kayaknya maksudnya kan orang lain tertarik ya, orang luar tertarik ya apalagi aku juga tertarik nih. Pas banget teh. Buku anak itu. Buku anak, iya. Jadi yang aku jual tuh buku anak dari penerbit Sakina. Nah si buku ini tuh dia bukunya ngebahasnya khusus tentang tauhid. Nah jadi kayak rukun Islam, rukun iman, tapi pembahasannya dengan pendekatan yang berbeda. Kayak misalnya kan sholat, kalau di buku-buku kebanyakan itu dikasih tahu gerakan sholat sama bacaannya. Nah kalau di buku-buku yang ini tuh dia lebih ke sholat, kenapa kita harus sholat? Nah kenapa kita harus bersyahadat? Nah kenapa kita harus berpuasa? Jadi anak-anak tuh tahu untuk melakukan ibadah tuh ada alasannya. Iya gitu. Jadi kan nggak cuma sekedar ibadah, kan bukan cuma ritual ya aslinya ya, bukan cuma ya udah sholat aja asal sholat gitu ya. Nah di buku ini tuh aku juga sebenarnya jadi belajar ya, karena kan mungkin dulunya pemahaman agama, pembelajaran agama aku nggak bagus lah ya, pas-pasan lah bisa dibilang ya. Nah ketika di buku ini tuh kayak kita tuh perlu sholat ya karena memang kita membutuhkan Allah gitu kan. Terus kayak pembahasan tentang Allah itu kan gak kelihatan. Allah itu ada, katanya ada tapi gak kelihatan. Kita kalau ngejelasin ke anak yang usianya masih balita kan bingung ya. Karena katanya Allah ada tapi mana gak kelihatan gimana gitu. Nah akhirnya adalah di beberapa buku yang menjelaskan kita pernah ngerasain udara nggak? Udara itu kerasa nggak sama kita, tapi kelihatan nggak? Angin itu kan ada kan, tapi kan gak kelihatan. Nah Allah juga kayak gitu. Kita nggak bisa ngelihat Allah karena memang pandangan kita dibatasi. Karena kita manusia, pandangannya dibatasi, tidak semua bisa kita lihat gitu. Nah jadi penjelasannya tuh pakai analogi yang disesuaikan dengan usianya, dengan usia anak gitu kan. Usia 1 tahun kalau dikasih tahu sabar itu bla 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 itu. Cina si ibu ngobrol kadang kita juga bingung ya, sabar tuh apa? Bentar, apa ya? Nah kalau di buku itu kayak dijelasin, ya Allah aku bersabar ketika nungguin ibu belanja sampai 1 jam misalnya. Ya Allah aku sabar ketika nungguin ayah pulang terlambat. Nah itu kan bentuk-bentuk konkret dari sabar. Benar, luar biasa ya. Boleh deh nanti aku intip-intip bukunya ya. Oke. Apa nih yang membuat Momi Ibun tuh senang banget berjualan? Kayaknya semangat banget tadi membahas jualan. Beda ya mimik mukanya. Udah langsung berubah. Apa sih yang membuat Momi Ibun senang berjualan? Sebenarnya ketika menikmati momen jualannya itu kan, aku pernah dengar dari salah seorang, dulu tuh aku ingat kayaknya Kang Dewa ya yang bilang jualan itu kan ibadah, kita nolongin orang yang dibayar gitu kan. Nah sebenarnya ketika kita menjadikan jualan itu sebagai ya ibadah, jalan kita nolongin orang ada yang lagi kesusahan misalnya, susahnya ngajarin agama sama anak kayak gimana. Nah kita tolongin, permudah pakai ini. Kan ya kayak kita juga memperpanjang amal jariah karena yang dijual kita kan barang yang memang isinya tentang ilmu gitu kan. Nah jadi salah satu wasilah aja ya, jalan buat kita dapetin ridho Allah gitu. Terus kan jualan juga dilakukan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat gitu kan. Banyak banget sahabat-sahabat Rasulullah yang sukses bahkan di jalur jualan gitu kan. Jadi
apa sih, bukan cuma sekedar transaksi yang jual beli udah aja Dapat selesai cuan gitu udah kan. selesai, Iya, bukan ya. tapi kalau misalnya kita meniatkan jualan untuk ibadah tuh bisa juga, bisa banget gitu ya. Kita nolongin misalnya, aku kan sekarang jadi jualan produk diet lagi ya Teh ya. Balik Ada lagi ke herbal dia ya. Kang Dede boleh. Ada produk herbal yang bisa ngebantu orang. Ya orang-orang yang apa sih kan kayak misalnya badannya udah overweight gitu kan. Itu kan berat buat aktivitas gitu. Kita tolongin dia biar bisa aktivitasnya lebih mudah lagi. Dikasih solusinya dari produk kita kayak gitu kan. Jadi apa sih, bukan cuma sekedar jualannya aja, tapi kita lebih ke ngeniatin ya ini salah satu jalan ibadah yang juga dilakukan oleh Rasul, dilakukan sama sahabat-sahabat juga dilakukan. Iya, yang penting tidak overclaim gitu ya. Betul. Iya, skincare juga ada Teh. Aku pakai lagi sekarang skincare. Jadi sekarang lagi balik lagi ya kayak skincare, iya, obat jadi diet. diperbanyak gitu ya. Bukunya masih. Jadi buku tetap bukunya tetap dijual gitu ya, terus ditambahin ada produknya yang kayak herbal. Sebenarnya herbal sih ya Teh ya, bukan cuma diet aja, buat kesehatan juga bisa. Sama skincare. Karena skincare juga jadi solusi dari kan masalah aku di berapa ya, 5 bulan ke belakang itu malas banget skincarean Teh. Tapi muka kan jadi megar ya kalau tidak dirawat. Nah itu kan masalah, tapi kan pengen cantik gitu kan. Minimal cantik ketika kita ngaca ya, nggak usah dibilang cantik, misalnya nggak dibilang cantik sama orang lain, tapi cantik kitanya sendiri percaya lah diri gitu gitu ya kan, itu juga butuh ya. Nah kita membantu, cantik, jadi kan niatnya membantu. Buat diri sendiri juga kita jadi seneng kan ketika muka kita lebih sehat. Nah ketika ada teman-teman yang punya permasalahan, mukanya kusam, aku pengen lebih pede, pengen lebih cantik dipandang sama suami, kan itu jadi ibadah juga skincare kan. Berarti jualannya bukan hanya cuan ya teman-teman, tapi ada niat ibadahnya menolong cenah soalnya. Iya kayak gitu. Iya, tipsnya dong agar para ibu rumah tangga bisa berjualan. Khususnya aku belum bisa jualan nih. Tips jualan apa ya? Sebenarnya kalau untuk jualan mah mulai aja dulu Teh. Yang penting ya. Karena apa? Karena kalau misalnya pas awal-awal kita fokus ke teknis harus gini, harus apa, harus segala rupa gitu ya, itu nanti malah nggak jalan-jalan. Jadinya kan kita banyak mikir Teh, nggak banyak action. Nah sementara kalau untuk awal gitu ya, untuk awal misalnya kayak aduh aku tuh di rumah gitu ya, tapi kayak menibara rosen gitu, anak-anak udah sekolah, aku ngapain ya? Ya udah jualan aja dulu gitu. Nah pertamanya mulai aja dulu dengan caranya mungkin yang mudah dilakukan tuh kita cobain dulu produknya. Nah misalnya kayak aku skincare tuh kan baru 2 bulanan lah ya. Nah aku cobain dulu sendiri, ternyata bagus, hasilnya kelihatan. Nah diceritakanlah sama orang-orang gitu, kayak review gitu. Jadi harus review. Kita tuh bukan cuma jualan, tapi kita juga memakai produknya. Nah pakai skincare ini tuh ternyata enakan, gini gitu. Terus yang produk diet gitu ya, sebenarnya kayak aku kan tujuan dietnya bukan yang pengen jadi langsing banget gimana gitu ya, karena secara ini juga udah apa sih, udah nggak cukup lah ya. Cuman kan aku pengen sehat Teh, biar gak jadi jompo. Kan kita milenial sudah 30 tuh sudah berteman dengan minyak gosok, segala rasanya bener. Nah, jalan sedikit pegel gitu kan, aduh baru pergi udah capek, mana anak-anak lagi aktif gitu kan, fokusnya pengen apa, pengen lebih sehat aja biar jag-jag gitu ya kalau misalnya kayak kemana-mana. Nah pakai dulu, terus nanti cobain, kita ceritain lah sama orang gitu. Jadi mulainya bisa dengan kita pakai produknya dulu, bagus, terus nanti udah bagus, nah nanti kita jual kayak buku misalnya. Kan bingung Teh ngejelasin tentang agama Islam gitu ya, kan kalau baca kitab sholat mah panjang atau sakia kan ya, kita juga belum tentu tamat lulus. Bener, lama, mungkin kalaupun tamat tuh kayak bacanya tuh lama banget ya. Nah akhirnya kebutuhan untuk anak-anak kita coba, kita bacain ke anak-anak di rumah kayak gimana, ternyata mereka tuh responnya alhamdulillah Teh. Jadi apa sih, mulai banyak yang dia pahami dari membaca buku gitu. Dan ternyata apa sih, membacakan buku sama anak-anak dari bayi itu
ngaruh ke hasil psikotes ketika dia masuk sekolah. Itu iya. kelihatan gitu Iya. hasilnya. Oh, selama ini mah kan gak kelihatan ya ya ngebacain buku gitu ya. Nah, pas udah ada hasil psikotes, oh ternyata itu salah satu pengaruh dari kita ngebacain buku ke anak-anak Pas gitu. kecil ya. Dari kecil karena udah mulai bisa dibacain sebenarnya dari kandungan juga udah bisa. Ya. Kayak gitu. Jadi dengan kita cobain terus mulai aja dulu. Nggak usah mikirin ditolak dan lain sebagainya. Kan kalau misalnya ada yang nolak juga ya kan kita tuh mau nolong. Iya. Orangnya nggak mau ditolong. Ya udah. kita nggak usah baper. Dan yang rugi sebenarnya bukan kita. Orang itu justru, iya nggak sih? Iya benar. Kan kita nawarin ya, kita niatnya mau nolong, pengen ngebantu misalnya dia biar sehat, tapi ternyata dianya nolak, ya berarti yang rugi dia karena dia yang nggak mau sehat gitu. Ya benar-benar. Jadi nih momi-momi di rumah yang pengen berjualan, yuk mulai aja dulu ya, nggak usah mikir. Apalagi sekarang udah banyak ya yang nggak perlu modal ya. Sekarang mah dropship juga bisa. Dropship ya, dropship gitu-gitulah. Coba boleh nanti dicoba-coba kalau mau belajar sama momi ibu langsung juga boleh banget ya, karena rewardnya udah banyak nih, sampai udah dapet motor tuh luar biasa banget ya. Momi ibu makasih banyak ya udah sharing-sharing di Momi Asi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk di luaran sana. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Oke, Hatur nuhun iya. juga sudah diundang ya, bisa sharing-sharing di sini. Ya mudah-mudahan banyak nanti manfaatnya. amin. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali ya. Ya, boleh lah. Masih Oke. banyak ya bahasan yang belum kubahas. Banyak banget belum terbahas semua. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.